Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini adalah hari kudus, hari yang dikuduskan oleh Tuhan bagi semua umat manusia yang ada di dunia ini. Tidak terkecuali baik makhluk apa saja itu disampaikan oleh Allah kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Adapun pelajaran kita pada saat ini yang di surat Matius pasal 21 ayat yang ke-12. Surat Matius pasal 21 ayat yang ke-12. Yesus menyucikan bait Allah. Inilah judul daripada pelajaran kita ataupun renungan kita pada hari ini. Biarlah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan, untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini yang tertulis di dalam Matius pasal 21 ayat yang ke-12. Demikianlah bunyinya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukaran uang dan bangku pedagang merpati. Ayat yang ke-13, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ayat ini merupakan satu ayat bagi kita sebagai umat-umat Tuhan yang mempunyai bait suci ataupun suatu tempat berbaktian yang dinamakan pada saat ini adalah gereja. Gereja adalah suatu tempat persekutuan umat-umat Tuhan melalui suatu organisasi yang dibuat oleh manusia. Maka gereja itu adalah tempat persekutuan bagi setiap jemaat-jemaatnya masing-masing. Dahulu pada zaman Yesus, yaitu yang dinamakan bait suci yang ada di Yerusalem. Bait suci ini adalah yang dibangun oleh Raja Salomo pada saat itu, yaitu anak daripada Daud, yang membangun bait suci itu dari beragam banyak kayu, yaitu salah satunya adalah kayu gofir yang diinginkan oleh Tuhan, yang diberikan kepada umatnya ataupun yang dipesankan kepada si Daud akan dibangun oleh anaknya, yaitu Raja Salomo. Bukan hanya kayu gofir saja yang diambil dari Gunung Libanon, tetapi juga terbuat dari beberapa emas yang disumbangkan oleh beberapa kerajaan-kerajaan yang di sekitarnya yang tunduk kepada Raja Salomo. Karena itu sudah dinubuatkan pada saat itu oleh Nabi ataupun katakanlah Allah sendiri kepada Daud, karena Daud menyampaikan kepada Allah pada saat itu supaya Daud membangun daripada bait suci itu. Tetapi Allah berkata kepada Daud, kamu tidak akan bisa membangun bait suci untukku karena kamu sudah banyak menimpahkan darah. Tetapi aku berkata dan berjanji kepadamu, dari keturunanmu lah yang akan membangun bait suci untukku. Inilah yang sudah disampaikan oleh Allah kepada Daud pada saat itu. Sehingga perjanjian itu ditepati oleh Tuhan. Sehingga lahirlah pada saat itu Raja Salomo diangkat menjadi raja, membangun daripada bait suci itu. Sampai di itu pada saat masa Yesus, bait suci itu kokoh utuh semuanya.
Tetapi di sana ada banyak pemuka-pemuka agama yang tidak mau menerima ajaran daripada Yesus pada saat itu. Yaitu Farisi. Farisi adalah salah satu musuh daripada Yesus pada saat itu untuk mengabarkan Injil kebenaran kepada semua manusia yang ada pada saat itu di Yerusalem dan sekitarnya. Karena itulah Yesus memberitakan Injil kebenaran ke seluruh Judea dan Yerusalem, dan murid-muridnya juga menyampaikannya itu supaya kebenaran itu melalui ajaran Tuhan Yesus berlangsung dan diterima oleh banyak orang. Pada saat itulah Tuhan Yesus pergi ke bait suci itu. Dilihatnya lah bait suci itu sudah banyak bermacam ragam yang melakukan dosa, yaitu berjualan di dalam bait suci itu ataupun di halamannya. Lalu Yesus marah pada saat itu, dan Yesus menunggang-balikkan semua peralatan-peralatan penjualan daripada penukaran-penukaran meja uang pada saat itu orang-orang yang berjualan di dalam bait suci itu ataupun di halaman tersebut. Inilah kenapa Tuhan Yesus pada saat itu marah kepada banyak orang, khususnya kepada pemuka-pemuka agama pada saat itu, karena Tuhan berkata kepadanya di ayat yang ke-13, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Jadi memang itu, bait suci itu adalah rumah doa yang sudah ditabiskan oleh Allah pada saat itu melalui pada saat kerajaan daripada Salomo. Tuhan sudah mentabiskan bait suci itu agar bait suci itu menjadi tempat rumah doa bagi Israel pada saat itu. Itulah sebabnya Tuhan melihat bait suci itu, memandang bait suci itu tidak layak lagi bait suci itu menjadi rumah doa. Tuhan menangis. Tuhan mengutuk bait suci itu menjadi apa? Menjadi hancur, dan tidak satu pun batu bertindih akan lenyap pada suatu saat. Nanti menjadi rapuh semua, hilang, yang tidak ada berwujud lagi. Karena apa, saudaraku? Karena perbuatan-perbuatan manusia tidak memandang lagi Yesus ataupun Allah itu sebagai juru selamat. Juru selamat dunia ini bagi mereka, tetapi mereka mengutamakan pikiran-pikiran mereka untuk melakukan sesuatu yang yang ada pada saat itu di dalam perbaktian di bait suci itu. Tidak memandang Allah sebagai Allah yang suci, yang ada di dalam bait suci itu. Yang Tuhan tabiskan bait suci itu menjadi rumah doa. Melainkan bait suci itu sudah menjadi rumah sarang penyamun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita melihat pemandangan kita pada zaman dahulu pada saat Yesus melakukan hal seperti bagaimana Yesus marah kepada pemuka-pemuka agama pada saat itu, kita aplikasikan kepada zaman sekarang ini. Bagi kita semua yang mempunyai organisasi gereja-gereja dimanapun pada saat ini, ada banyak sebagian gereja yang tidak peduli lagi untuk mentabiskan sebagai tabbisan dari Allah gereja itu. Mereka berbuat semena-mena di dalam gereja perbaktian itu, membuat suatu tempat jualan ataupun melakukan suatu penggalangan dana di dalam gereja itu yang disebut adalah apa? Lelang atau dan sebagainya. Itu adalah merupakan suatu pelanggaran. Jika kita mengarahkan kepada firman Tuhan pada saat ini yang tertulis di dalam surat Matius 21 ayat yang ke-13, 12 sampai ayat yang ke-13.
merupakan suatu pelanggaran bila mana suatu gereja melakukan tempat penjualan ataupun yang dinamakan lelang, maka mereka sudah melanggar di dalam peraturan di dalam jemaat itu sendiri. Mereka sudah melanggar peraturan melalui firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Matius pasal 21 ayat ke-12 dan ayat ke-13. Tuhan akan memperhitungkan, Tuhan akan mengutuk daripada gereja-gereja yang melakukan hal seperti yang dilakukan oleh bangsa Yahudi, Farisi pada zaman Yesus pada saat itu di bait suci itu. Sehingga pada saat ini kita harus berhati-hati bila mana saudara dan Anda percaya bahwa bait suci itu sudah ditabiskan oleh Allah ataupun Yesus Kristus sebagai tempat persekutuan bagi umat-umat Tuhan pada zaman sekarang ini. Tetapi jika itu memang tidak Anda percaya bahwa itu adalah rumah doa bagi Tuhan untuk persekutuan umat-umat Tuhan dan pemujaan bagi Tuhan atau bagi Yesus Kristus di dalam jemaat itu, maka itu tidak perlu Anda untuk merespon daripada ayat di dalam surat Matius 21 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13 ini. Biarlah saudara melakukan kehendak-kehendak duniawi atas perbuatan-perbuatan pikiran-pikiran manusia saja, melakukan segala kesukaan-kesukaan manusia untuk melakukan persekutuan atas nama persekutuan umat ataupun jemaat-jemaat yang dinamakan adalah gereja-gereja umat Tuhan. Pada saat ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memandang jauh walaupun dahulu itu adalah perilaku bangsa Yahudi pada saat itu yang diamarkan oleh Yesus Kristus pada saat itu. Pada saat bangsa Yahudi melakukan penjualan, penukaran uang di dalam bait suci itu, tetapi tidak hanya berlaku pada saat zaman Yesus, tetapi berlaku juga pada saat zaman sekarang ini sebagai gambaran ataupun sebagai cerminan di dalam kehidupan kita sebagai umat yang beragama, memuji dan memuliakan Tuhan, yang mempunyai suatu organisasi, mempunyai suatu gereja yang ditabiskan oleh Yesus, oleh Allah sendiri, maka itu kita harus pelihara sebaik-baiknya melalui hukum Tuhan, melalui amaran Tuhan, dan melalui perintah Tuhan, supaya tempat persekutuan ataupun perbaktian yang dibangun dimanapun itu dibangun akan dimuliakan oleh Yesus Kristus sebagai tempat pemujaan bagi Tuhan, sebagai tempat pemujian bagi nama Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika mana kita lalai dalam hal memiliki ataupun untuk menjaga keharmonisan, menjaga kesucian daripada bait suci itu, maka tidak ada lagi gunanya untuk kita berbakti di dalam gereja itu sendiri. Sebagaimana sudah yang ada dilakukan oleh bangsa Yahudi pada saat itu, yang menjadi rumah tempat penyamun. Berarti roh daripada Tuhan tidak akan lagi bersemayam di dalam bait suci itu. Roh Tuhan sudah hengkang ataupun sudah tidak ada lagi di dalam bait suci itu. Begitu juga pada saat sekarang ini. Bila mana kita mengabaikan daripada kesucian daripada gereja, suatu gereja yang diurapi oleh Tuhan, ditabiskan oleh Tuhan, bila mana itu kita tidak jaga, maka gereja itu akan menjadi terkutuk seperti Yesus menunggang balikkan. Yesus mengutuk bait suci itu sehingga hancur dan tidak satu pun batu yang bertindih di dalam bait suci itu.
Karena apa? Karena perbuatan manusia itu tidak menyucikan lagi bait suci itu sebagai bait tempat rumah doa bagi umat-umat Tuhan yang dikuduskan oleh Tuhan sebagai tempat perbaktian pemujaan bagi nama Tuhan. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hal ini banyak yang terjadi baik di dalam negara-negara, bukan hanya di Indonesia, tetapi negara-negara Eropa di seluruh dunia ini yang menganggarkan daripada kepintaran untuk melakukan semua kebijaksanaan, melakukan keberadaban manusia untuk berbakti di dalam gereja ataupun di dalam bait suci itu. Mereka melakukan semaunya saja. Mereka melakukan pikiran-pikiran duniawi untuk mengurus ataupun menjalankan roda perbaktian di dalam bait suci itu. Ini tidak diinginkan oleh Tuhan, melainkan Tuhanlah yang harus kita puja. Perintah Tuhanlah yang harus kita lakukan di dalam bait suci itu. Sebagai bait suci itu sekarang adalah gereja yang harus kita tanamkan perintah Tuhan dan kuasa Tuhan yang harus kembali kepada gereja itu, supaya jemaat-jemaat itu bersukacita, bersukaria pada saat mereka berbondong-bondong untuk datang berbakti memuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bila mana kita renungkan firman Tuhan ini, seakan-akan Tuhan itu ataupun Yesus sangat kejam melihat keberadaan pada saat Yesus marah di dalam bait suci itu. Biarlah, bila mana kita merenungkan firman Tuhan ini, bahwa Yesus tidak kejam, bahwa Yesus sudah melihat bait suci itu tidak layak lagi tempat peribadatan bagi umat-umat Tuhan, bagi jemaat orang Israel pada saat itu, sehingga Tuhan menunggang-balikkan dan mengutuk bait suci itu menjadi hancur. Baiklah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin bait suci itu tidak ada berguna lagi pada saat zaman sekarang ini, sebagaimana Tuhan mengatakan, bait suci yang terbuat dari bangunan yang tidak diperlukan lagi oleh Tuhan. Tetapi lebih dari situ, bait suci yang dia inginkan oleh Tuhan, yang dikatakan oleh Tuhan adalah diri kita sendirilah sebagai bait suci, yang bisa kita harus jaga, yang bisa kita harus bersihkan segala noda perbuatan tindakan kita di dalam diri kita. Maka bila mana kita bersihkan ini dengan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, maka Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan bersemayam di dalam hati dan pikiran kita ini sebagai bait suci yang tempat tinggal oleh Roh. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Bukan bait suci yang terbuat daripada kemegahan dunia ini, terbuat dari batu, terbuat dari marmer, terbuat dari emas, terbuat dari kayu-kayu yang sangat mahal. Bukan itu lagi yang diinginkan oleh Tuhan, melainkan tempat yang kudus, tempat Tuhan, yang itu bait suci yang diinginkan oleh Tuhan adalah hati dan jiwamulah sebagai tempat kudus bagi Tuhan, yaitu bait suci yang disucikan oleh Tuhan pada saat engkau dan Anda dibaptis di dalam nama Tuhan Allah Bapa dengan Roh Kudus, sehingga Tuhan bersemayam di dalam hati dan pikiran kita, sehingga Allah bersemayam di dalam hati Anda ataupun di dalam pikiran Anda dan di dalam jiwa saudara, sehingga nama Tuhan selalu Anda muliakan jika mana itu saudara pelihara
sebagai bait suci yang kudus di hadapan Tuhan. Jiwa dan pikiranmu, hatimu, itulah sebagai bait suci yang diinginkan oleh Tuhan. Bagaimana kita harus mencucikan bait suci yang ada di dalam diri dan jiwa kita ini? Tentu saja harus kita pelihara hidup kita ini. Diri kita ini adalah sebagai bait suci. Kita tidak bisa mengamalkan sembarangan makanan ataupun minuman yang bisa dikategorikan dengan alkohol dan sebagainya. Yang merusak tubuh ini, yang merusak bait suci, sebagaimana bangsa Israel yang merusak bait suci, yaitu yang ada di Yerusalem melalui perjudian, melalui penukaran uang, dan melalui penjualan merpati yang pada saat itu, sehingga Yesus pada masa itu marah, mengutuk daripada bait suci itu. Jangan sampai Yesus akan mengutuk Anda karena perbuatan Anda tidak memelihara jiwa dan ragamu, pikiranmu ataupun hatimu sebagai bait suci yang dikuduskan oleh Tuhan. Tuhan sudah menguduskan Anda dan saudara sebagai hatimu dan jiwamu menjadi kudus, tempat Tuhan berdiam di dalam hati dan pikiranmu. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan dari saudara, dari Anda, supaya pelihara jiwamu dan tubuhmu ini sebagai bait suci yang hidup, yang bermanfaat bagi Yesus Kristus, yang bermanfaat bagi Allah Semawi yang ada di dalam kerajaan surga, yang bermanfaat bagi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, dan bermanfaat bagi malaikat-malaikat Tuhan yang bisa bersemayam di dalam hati dan pikiran Anda dan saudara. Itulah sebabnya diingatkan kepada kita sebagai bait suci yang suci di hadapan Tuhan, bukan terbuat dari kayu, bukan terbuat dari batu yang mahal, tetapi terbuat dari hati yang bersih, yang kita menjaga dari sudut daripada makanan, menjaga dari sudut daripada pembicaraan, menjaga dari sudut penglihatan, menjaga dari sudut langkah dan kehidupan kita, menjaga dari sudut pemikiran yang kotor supaya kita bersihkan dari noda-noda dunia yang ada pada saat ini. Sehingga bila mana itu kita lakukan di dalam hidup kita ini, maka kita menjadi suatu tempat persekutuan di dalam hidup kita ini. Yaitu bait suci yang disucikan oleh Tuhan setiap saat di dalam diri kita. Bila mana kita ini lakukan dan kita bersihkan dari sudut-sudut pandang daripada kemunafikan ataupun kebencian di dalam diri kita, suatu kebersihan yang sangat diinginkan oleh Tuhan bagi kita, agar jiwa dan tubuh kita ini menjadi tempat yang suci bagi Tuhan. Agar jiwa dan tubuh kita ini menjadi tempat suci bagi Roh Kudus. Maka jika itu terjadi, tidak ada pun satu yang sanggup merobohkan Anda dari permukaan dunia ini. Tetapi Tuhan akan mempertahankan hidupmu. Tuhan akan membersihkan hidupmu dari noda-noda yang ada di dunia ini. Tidak akan ada lagi penyakit yang bisa masuk ke dalam tubuhmu untuk mengacaukan daripada bait suci yang ada di dalam dirimu, yang ada di dalam tubuhmu ini. Bila mana semuanya itu dan larangan, engkau sucikan itu bagi Tuhan, bukan untuk bagi manusia, tetapi ini semua engkau bersihkan tubuhmu dan jiwa ragamu sebagai tempat yang indah, yang suci di hadapan Tuhan dan di tempat kediaman Tuhan di dalam jiwa dan pikiranmu. Inilah suatu gambaran bagi kita, inilah suatu renungan bagi kita, bagi saudara dan Anda, yang harus kamu ingat bahwa bait suci itu adalah tubuh, jiwa, dan pikiranmu.
bersihkan selalu, biar Allah ataupun Yesus Kristus Roh Kudus mau bersemayam di dalam hati dan pikiran kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, renungan ini menjadi suatu renungan yang baik ataupun renungan yang membuat kamu semakin dekat, semakin menyatu dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus Allah Bapa kita semawi di dalam kerajaan surga. Kiranya Tuhan menyertai kita. Amin. Ayat 45. Kita tutup perbaktian kita ini dengan membuka lagu pujian 445. Satu ayat aja. Bangunlah hai orang saleh. 2, 3. Bangunlah hai Bapa kami yang kudus, yang kami sembah, puji dan syukur segala hormat kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, atas segala kemurahan kasih sayang yang melimpahkan kepada kami suatu pengharapan. Pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu ya begitu indah ya Tuhan, yang membersihkan bagi bait suci yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Bukanlah bait suci yang terbuat dari bangunan atau dari batu, melainkan bait suci yang terbuat dari tubuh kami sendiri yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan yang kami sudah pelajari seluruh segala persembahan dan perbaktian kami ini. Biarlah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa, diberkatilah kami sepanjang hari ini. Kuduskan kami Tuhan, urapi kami semua. Dan terimalah doa kami sebagaimana Tuhan sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih Allah Bapa, kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai sekarang sampai Yesus datang. Maranatha. Amin. Sampai di sini kita dalam membaca firman Tuhan renungan kita. Kiranya Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.